Halo Sobat Kasih Fakta, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi setelah pasukan Israel mulai meninggalkan satu wilayah di Lebanon Selatan? Sekilas, situasinya terlihat seperti perang mulai berakhir. Pos dikosongkan, kendaraan militer bergerak keluar, lalu tentara Lebanon masuk mengambil alih. Tapi tunggu dulu, Israel belum sepenuhnya pergi. Hizbullah masih punya pengaruh kuat dan tentara Lebanon justru berada di tengah tekanan dari dua kekuatan sekaligus. Jadi, siapa yang sebenarnya akan menguasai Lebanon Selatan setelah Israel mundur? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar pergantian penjaga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 21 Juli 2026, kendaraan lapis baja tentara Lebanon mulai bergerak memasuki Zautar al-Gharbiyeh, sebuah desa kecil di Lebanon Selatan yang sebelumnya berada di bawah pengawasan pasukan Israel. Tidak ada ledakan besar saat itu, tidak ada pertempuran terbuka. Namun suasana tetap tegang. Pos yang selama berbulan-bulan dijaga tentara bersenjata mulai dikosongkan, sementara kendaraan militer Israel bergerak meninggalkan wilayah tersebut secara bertahap. Beberapa saat kemudian, tentara Lebanon mengambil alih jalan utama. Pasukan teknik memeriksa bangunan, menyisir reruntuhan, dan mencari bahan peledak yang mungkin tertinggal. Mereka tidak hanya memasuki wilayah kosong, mereka memasuki medan yang masih menyimpan jejak perang. Banyak rumah rusak, sebagian bangunan roboh, dan jalan-jalan dipenuhi sisa material yang dapat menyembunyikan ranjau atau amunisi yang belum meledak. Warga belum langsung diperbolehkan pulang. Mereka harus menunggu sampai setiap jalur dinyatakan aman. Keputusan itu menunjukkan bahwa pengibaran bendera dan masuknya tentara belum berarti kehidupan dapat kembali berjalan normal. Sebuah rumah yang terlihat utuh bisa saja menyimpan bahaya. Sebuah jalan yang tampak sepi dapat berubah menjadi perangkap bagi kendaraan pertama yang melintas. Proses ini tidak muncul secara tiba-tiba. Pada 26 Juni 2026, Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat menyepakati kerangka penarikan bertahap. Dalam rencana tersebut, wilayah yang ditinggalkan Israel akan diserahkan kepada tentara Lebanon. Pada 20 Juli 2026, tahap pertama zona percontohan mulai dijalankan. Sehari kemudian, Zautar al-Gharbiyeh menjadi lokasi pertama yang benar-benar menguji kesepakatan itu. Sekilas, keadaan tersebut terlihat seperti awal dari berakhirnya perang. Namun justru disinilah pertanyaan besar muncul. Israel memang meninggalkan satu posisi, tetapi belum benar-benar pergi dari Lebanon Selatan. Pasukan mereka masih bertahan di wilayah lain. Pengawasan udara tetap berjalan. Drone terus memantau pergerakan di bawahnya, sementara beberapa titik di sekitar zona penyangga masih berada dalam jangkauan militer Israel. Polanya terlihat sederhana di atas peta. Israel menarik pasukan, lalu tentara Lebanon masuk untuk mengambil alih keamanan. Jika wilayah itu tetap aman, penarikan dapat diperluas ke daerah lain. Namun jika senjata kembali muncul atau ancaman terhadap Israel dianggap meningkat, seluruh proses dapat dihentikan. Inilah yang membuat satu desa kecil tiba-tiba menjadi perhatian besar. Setiap hasil dari desa ini akan menjadi dasar keputusan berikutnya dalam proses penarikan yang luas. Keberhasilan di wilayah ini akan digunakan untuk menilai apakah tentara Lebanon benar-benar mampu menggantikan pasukan Israel. Bukan hanya menjaga pos dan mengatur kendaraan, tetapi juga memastikan kawasan tersebut tidak kembali digunakan untuk menyimpan senjata, membangun jalur infiltrasi, atau menyiapkan serangan baru. Masalahnya, jarak antara wilayah yang diserahkan dan posisi Israel lainnya sangat dekat. Di beberapa titik, pergerakan pasukan hanya dipisahkan jalan kecil, perbukitan, dan desa yang batasnya tidak selalu terlihat jelas. Satu kesalahan arah dapat membuat tentara Lebanon masuk ke kawasan yang masih dianggap berbahaya oleh Israel. Karena itu, penarikan ini bukan sekadar perpindahan pasukan. Ini adalah ujian tentang siapa yang benar-benar mampu mengendalikan tanah setelah penjaga lama meninggalkannya. Menurut Anda, apakah Zautar al-Gharbiyeh benar-benar menjadi awal berakhirnya pendudukan, atau hanya percobaan untuk menguji kemampuan tentara Lebanon? Tetap simak, karena wilayah yang terlihat mulai tenang ini ternyata menyimpan perebutan kekuasaan yang jauh lebih rumit.
Pada 22 Juli 2026, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam datang ke Zautar Al-Gharbiyeh bersama pejabat pertahanan dan komandan militer. Di tengah bangunan yang rusak, ia memasang bendera Lebanon sebagai tanda bahwa wilayah tersebut kembali berada di bawah kewenangan negara. Pemandangan itu terlihat simbolis. Namun, di luar desa, sebagian warga masih menunggu karena pasukan teknik belum menyelesaikan pemeriksaan terhadap ranjau, amunisi, dan bahan peledak yang tertinggal. Disinilah muncul perbedaan antara menguasai sebuah pos dan menguasai seluruh wilayah. Tentara Lebanon memang dapat mendirikan pemeriksaan, menjaga jalan utama, dan mengatur kendaraan yang keluar masuk. Tetapi, tugas mereka jauh lebih sulit daripada sekedar menggantikan tentara Israel. Mereka harus memastikan bahwa daerah yang telah diserahkan tidak kembali digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, jalur infiltrasi, titik pengamatan, atau lokasi peluncuran roket. Syarat itu menjadi bagian penting dari kesepakatan yang ditandatangani pada 26 Juni 2026. Israel hanya bersedia memperluas penarikan jika tentara Lebanon mampu membuktikan bahwa Hizbullah tidak membangun kembali kekuatan militernya di wilayah yang telah dikosongkan. Bagi Israel, mundur tanpa menghilangkan ancaman hanya berarti menunda pertempuran. Pasukan dapat ditarik hari ini, tetapi beberapa bulan kemudian mereka mungkin harus kembali memasuki wilayah yang sama. Masalahnya, Hizbullah tidak hanya bergantung pada markas besar atau kendaraan bersenjata yang mudah dikenali. Selama bertahun-tahun, kelompok itu membangun jaringan di desa, perbukitan, jalan kecil, dan kawasan dekat perbatasan. Mereka memahami medan, memiliki jalur logistik, mengenal penduduk setempat, serta mampu bergerak melalui jalur yang tidak selalu dilihat oleh patroli biasa. Karena itu, pengambil alihan oleh tentara Lebanon tidak otomatis menghapus pengaruh Hizbullah. Sebuah gudang dapat ditutup, tetapi jaringan pendukung masih dapat bertahan. Sebuah pos dapat dibongkar, tetapi jalur lama masih dapat digunakan kembali. Inilah alasan mengapa Israel terus menuntut bukti nyata, bukan hanya pergantian bendera dan seragam di jalan utama. Bagi Hizbullah, senjata bukan sekedar alat menghadapi Israel. Senjata juga menjadi sumber pengaruh politik dan kekuatan tawar di dalam Lebanon. Jika seluruh persenjataan diserahkan, posisi organisasi itu akan melemah secara drastis. Karena itu, tuntutan pelucutan menyentuh langsung pusat kekuatannya. Pada saat yang sama, Israel tetap mempertahankan bentuk kendali yang berbeda. Drone masih dapat mengawasi pergerakan dari udara, sementara artileri dan pesawat tempur memberi kemampuan untuk menyerang tanpa menempatkan tentara di setiap jalan. Tentara Lebanon memiliki kewenangan resmi, Hizbullah memiliki jaringan lokal, Israel memiliki tekanan militer dari kejauhan. Tiga kekuatan itu berdiri di wilayah yang sama, tetapi menggunakan cara berbeda untuk mempengaruhi keadaan. Karena itulah, siapa yang terlihat menjaga pos belum tentu menjadi pihak yang benar-benar menentukan aturan baru di lapangan setiap hari. Tentara Lebanon akhirnya berada di tengah tiga kepentingan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara mampu mengendalikan wilayah selatan. Israel ingin memastikan ancaman tidak kembali mendekati perbatasan, sementara Hizbullah tidak ingin kehilangan kemampuan militernya. Jika tentara Lebanon terlalu lemah, Israel dapat menunda penarikan. Namun jika mereka terlalu keras terhadap Hizbullah, resiko bentrokan di dalam negeri dapat meningkat. Konflik yang sebelumnya terjadi antara Israel dan Hizbullah bisa berubah menjadi ketegangan antara tentara negara dan kelompok bersenjata dari negaranya sendiri. Menurut Anda, apakah tentara Lebanon benar-benar berani menyita senjata Hizbullah jika ditemukan di wilayah yang telah diserahkan? Tetap simak, karena satu pergerakan sejauh 150 meter kemudian hampir mengubah proses penarikan ini menjadi bentrokan langsung. Pada 21 Juli 2026, proses penarikan yang terlihat tenang mendadak menunjukkan sisi paling berbahaya. Saat tentara Lebanon bergerak mendekati Zautar Al-Sharqiyeh, sebuah unit yang didampingi kendaraan teknik melaju lebih jauh dari batas yang dipahami sebelumnya. Menurut militer Israel, pasukan itu melewati penghalang dan masuk sekitar 150 meter ke dalam kawasan yang masih dianggap berada di bawah pengawasan Israel. Responsnya datang cepat. Tentara Israel melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tidak ada korban. Tidak terjadi baku tembak besar. Unit Lebanon kemudian mundur.
Namun, kejadian singkat itu cukup untuk memperlihatkan bahwa kesepakatan penarikan belum benar-benar menciptakan batas yang aman bagi kedua pihak. Di atas peta, garis penguasaan terlihat jelas. Di lapangan, kondisinya berbeda. Perbukitan, jalan sempit, kebun dan bangunan rusak membuat batas sulit dikenali. Tidak semua kawasan dipisahkan pagar. Tidak setiap jalur memiliki pos pemeriksaan. Satu jalan dapat dianggap telah diserahkan tentara Lebanon, tetapi masih dinilai berada dalam zona keamanan oleh Israel. Kesalahan kecil akhirnya dapat membawa akibat besar. Satu kendaraan bergerak terlalu jauh. Satu komandan menerima koordinat berbeda. Satu prajurit melihat pergerakan di depannya sebagai ancaman. Dalam hitungan detik, dua tentara negara dapat saling mengarahkan senjata, meskipun keduanya mengaku sedang menjalankan kesepakatan yang sama. Insiden itu juga membuka kelemahan lain. Tentara Lebanon diminta membuktikan bahwa mereka mampu mengambil alih wilayah selatan. Namun, ketika mereka memperluas patroli, mereka tetap harus menghitung keberadaan pasukan Israel yang belum sepenuhnya mundur. Mereka harus menjaga wilayah tanpa terlihat menantang Israel, sekaligus menunjukkan kepada Hizbullah bahwa negara tidak hanya hadir sebagai simbol. Pada 14 Juli 2026, delegasi Lebanon dan Israel telah bertemu di Roma untuk membahas batas, tahapan penarikan, dan aturan teknis di zona percontohan. Pertemuan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Italia pada 4 Agustus 2026. Namun, kejadian di Zautar al-Sharqiyah membuktikan bahwa garis yang disepakati di meja perundingan dapat berubah menjadi persoalan hidup atau mati ketika diterapkan oleh pasukan di lapangan. Nasib penarikan berikutnya sangat bergantung pada apa yang terjadi di Zautar al-Gharbiyah. Jika tentara Lebanon mampu menjaga jalan, mencegah senjata Hizbullah kembali, dan menghindari bentrokan dengan Israel, wilayah itu dapat dijadikan contoh untuk penyerahan daerah lain. Namun, jika posisi bersenjata muncul kembali, atau terjadi salah perhitungan baru, Israel dapat menyatakan bahwa percobaan tersebut gagal. Karena itu, perebutan Lebanon Selatan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki tanah. Israel mengandalkan kemampuan udara dan ancaman serangan. Tentara Lebanon mengandalkan kewenangan negara. Hizbullah mengandalkan jaringan lokal dan senjata yang belum diserahkan. Ketiganya memiliki kendali berbeda, tetapi saling membatasi. Israel memang mulai mundur dari satu wilayah, namun mereka belum kehilangan kemampuan untuk kembali. Tentara Lebanon memang memasuki pos yang ditinggalkan, tetapi belum membuktikan bahwa mereka dapat memaksakan aturan. Hizbullah juga belum hilang hanya karena jalan utama dijaga pasukan negara. Pada akhirnya, penguasa sesungguhnya akan terlihat dari pihak yang mampu menentukan siapa boleh bergerak, siapa boleh membawa senjata, dan siapa harus mundur ketika batas dilanggar. Dan setiap kegagalan akan memberi alasan bagi kekuatan lama untuk kembali. Menurut Anda, apakah satu tembakan peringatan berikutnya dapat berubah menjadi bentrokan besar yang menghentikan seluruh penarikan? Tetap simak hingga akhir, karena keputusan pada 4 Agustus 2026 dapat menentukan apakah Lebanon Selatan memasuki masa tenang atau justru membuka medan konflik dalam bentuk baru. Penarikan pasukan Israel dari satu wilayah di Lebanon Selatan memang terlihat seperti langkah menuju ketenangan. Namun di balik pos yang dikosongkan, perebutan kendali belum benar-benar selesai. Tentara Lebanon harus membuktikan kemampuannya. Hizbullah masih mempertahankan pengaruhnya, sementara Israel tetap mengawasi dari kejauhan. Satu kesalahan kecil dapat menghentikan seluruh proses. Karena itu masa depan Lebanon Selatan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mundur, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga wilayah setelahnya. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.